Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 6 bagian yang pertama. Tema 2 KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Ada dua pokok penting yang akan kita ulas pada hari ini. Pertama, proklamasi kemerdekaan. Di dalamnya kita belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, dan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kedua, peran Soekarno-Hatta. Peran Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai tokoh utama, dan peran tokoh-tokoh lain yang ikut berperan dalam peristiwa penting proklamasi kemerdekaan. Mari kita pelajari lebih mendalam. Peristiwa Rengas Dengklok. Catatan penting sejarah. Tanggal 15 Agustus 1945 malam, para tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Keputusan rapat, mereka menghendaki segera diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tiga tokoh pemuda, yaitu Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih, membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Tujuannya adalah mereka ingin Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adapun Rengas Dengklok adalah tempat yang dianggap aman untuk membicarakan hal tersebut. Terjadi perselisihan di antara mereka, dan Ahmad Subarjo datang sebagai penengah. Maka keputusan proklamasi kemerdekaan Indonesia diputuskan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 malam diadakan rapat di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Perumusan teks proklamasi. Hasil rapat anggota PPKI, golongan muda dan golongan tua menghasilkan rumusan teks proklamasi. Teks asli ditulis oleh Insinyur Soekarno tanpa beberapa coretan untuk menyempurnakan isi teks proklamasi. Berikutnya, teks proklamasi ini diminta oleh Insinyur Soekarno kepada Sayuti Melik untuk diketiknya. Hasilnya seperti ini. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita saksikan video pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan.
1. Puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia. 2. Pernyataan de facto atau fakta sejarah bahwa proklamasi telah diperdengarkan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia. 3. Menaikkan martabat bangsa Indonesia. 4. Sebagai titik tolak untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajah sehingga rakyat dapat hidup lebih sejahtera. 5. Sebagai akhir penjajahan. 6. Mulai berlakunya konstitusi, undang-undang dasar, dan hukum di Indonesia. Peran Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901. Bergelar Insinyur Teknik Sipil dari Technical College ITB sekarang di Kota Bandung. Digelari tokoh proklamator Indonesia. Dipercaya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Perannya adalah: pertama, merumuskan teks proklamasi. Kedua, menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. 3. Menulis tangan teks proklamasi. 4. Menandatangani teks proklamasi. Dan kelima, membacakan teks proklamasi. Dua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menjadi utusan Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada bulan Desember 1949. Digelari sebagai proklamator Indonesia bersama Soekarno. Perannya adalah: 1. Merumuskan teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. Mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Dan yang ketiga, menandatangani teks proklamasi. Peran tokoh lain dalam proklamasi kemerdekaan. Mr. Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang tanggal 23 Maret 1896. Perannya adalah: yang pertama, menjadi penengah perselisihan golongan muda dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, menjadi tim perumus teks proklamasi. Dan yang ketiga, menjadi konseptor naskah proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Fatmawati. Lahir di Bengkulu tanggal 5 Februari 1923. Merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Memiliki peran menjahit bendera merah putih yang dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sayuti Melik atau disebut Muhammad Ibnu Sayuti. Lahir di Yogyakarta tanggal 22 November 1908. Merupakan salah satu golongan muda. Perannya adalah: yang pertama, sebagai anggota PPKI, dan yang kedua, membantu mengetik teks proklamasi Indonesia. 6. Surastri Karma Trimurti, dikenal sebagai Trimurti. Lahir di Boyolali, Jawa Tengah, tanggal 11 Mei 1912. Merupakan wartawan, penulis, dan guru Indonesia.
Perannya adalah yang pertama mendapat tugas memperbanyak teks proklamasi. Yang kedua menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga menyebarkan teks-teks proklamasi di luar Jakarta, khususnya di Semarang dan sekitarnya. Sukarni Kartodiwirjo, lebih dikenal dengan nama Sukarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1916. Merupakan salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Perannya adalah yang pertama mengusulkan agar Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda, lahir di Kagoshima, Jepang, tanggal 3 Maret 1898. Merupakan salah seorang tokoh berkebangsaan Jepang, namun memiliki perhatian besar terhadap bangsa Indonesia. Perannya adalah menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh lain selain yang tersebut di atas, yang pertama Burhanuddin Muhammadiyah, adalah wartawan yang menyiarkan kabar Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Yang kedua Latif Hendraningrat, S. Suhud, dan Trimurti, merupakan pasukan pengibar bendera merah putih. Yang ketiga Frans Sumarto Mendur, adalah wartawan perekam gambar peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia di IPOS, Indonesia Press Photo Service. Yang keempat Syahrudin, adalah telegrafis pada kantor berita Jepang. Kelima Suwiryo, adalah gubernur Jakarta Raya. Beliau berjasa dalam menyiapkan tempat kegiatan upacara agar dapat berjalan lancar dan aman. Demikianlah ulasan materi pada hari ini. Semoga kalian memahami dan semangat belajar. Terima kasih.